Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyantuni setahun sekali di lebaran yatim itu 10 Muharram seperti ini dikumpulkan anak 1000, anak 100, anak 2000. Tapi ya hanya itu, hanya hari itu. Tidak ada kesinambungan keseharian gimana nasibnya anak-anak itu nggak kepikir. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan para penyantun anak-anak yatim kelak di surga seperti ini, seperti 2 jari. Rasul tidak membuat 2 jari itu kanan dan kiri, tetapi 2 jari yang berdekatan. Artinya nanti orang-orang yang mensponsori, yang menyantuni, yang memperhatikan, yang mengkondisikan keberlangsungan kesejahteraan anak-anak yatim itu kelak di surga bertetangga dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sudah tahu ya, surganya Nabi itu surga paling tinggi, namanya surga Firdaus. Itu surga paling tinggi. Nah, itu surga paling tinggi. Tidak ada lagi surga di atasnya Firdaus. Nah, istimewanya Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan ketinggian derajat orang-orang yang memperhatikan nasib anak-anak yatim. Itu ya, nanti di surga seperti 2 jari dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku sekalian, baik yang lama maupun yang baru, ya, jangan sampai kita luput mendoakan orang-orang yang selama ini memperhatikan kalian semua, ya, melalui lembaga Yatim Center ini. Baik yang namanya mau disebutkan maupun yang namanya tidak mau disebutkan. Baik pensponsorannya itu, kepeduliannya itu berupa materi maupun berupa kepedulian spirit, ya, semangat maupun pikiran dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang itu punya banyak materi, sehingga Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peluang bagi semua, baik yang punya materi atau tidak punya materi, tetapi yang mereka yang peduli. Nah, peduli itu kan banyak, ya. Maka kita doakan beliau-beliau semua, termasuk Pak Guru, Bu Guru yang sekarang ngantar kalian ini, termasuk siapapun yang terlibat, siapapun yang berkontribusi terhadap keberlangsungan kesejahteraan anak-anak yatim sekemampuan yang bisa. Mudah-mudahan Allah balas sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, memperoleh derajat ketinggian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Amin Allahumma amin. Ini pas hari Jumat dan pas 10 Muharram, ya. Anak-anak yang sudah kenal puasa sunnah 10 Muharram, Asyura itu, ya, pahalanya besar sekali, dihapus dosanya setahun yang lalu. Itu ya, bagi yang tidak puasa atau yang belum puasa, mudah-mudahan tahun depan diberi peluang oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan kesunahan puasa sunnah di 10 Muharram atau Asyura. Ya, mudah-mudahan. Terus anak-anak di sini ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, santunannya itu beragam, yang secara rutin, jadi tidak nunggu undangan orang enggak. Jadi di yayasan sini ini menyediakan santunan, ada yang per hari, ada yang terakhir pekan, ada yang sebulan sekali. Jadi anak-anak ini kita petakan, anak-anak yang usia kelas SD kelas 1 sampai kelas 3 ini kita kasih len untuk mendapat santunan setiap hari sangu sekolah. Itu
dengan dengan catatan dia TPA ngaji sore ke sini. Ya, itu. Jadi tiap anak-anak yang ngaji sore ke sini, yang yatim ini pulangnya kita sangoni. Setiap pulangnya kita sangoni. Ya, kelanjutannya nggih. Terus yang kelas 4 ke atas, 4 sampai 5, 6 SMP, SMA itu kita kasih tahfidz camp di sini, Pak. Tahfidz camp itu datang Sabtu siang, pulang sekolah, nginep di sini, pulangnya Minggu jam 5 sore. Nah, kalau yang yatim, yang tahfidz camp ini kita kasih santunan, sangu sekolah, sama beras. Ini setiap sebulan 4 kali, berarti seminggu sekali. Jadi kita pilah-pilah. Kemudian ada yang sebulan sekali, ini yang seluruh usia SD ke bawah. Kelas 6 sampai ada yang digendong-gendong itu. Itu hanya sebatas makan bersama, kemudian ya pembinaan sekilas namanya anak-anak itu. Terus makan bersama, dikasih santunan. Itu setiap bulan. Terus anak yang mau mukim di sini, yang mau nyantri di sini itu semua kebutuhannya sekolahnya dicukupi. Itu. Jadi kita ada beberapa pemilahan gitu, ada beberapa pemilahan. Itu kita floor ke semua wali yatim untuk diambil, untuk dipilih. Karena santunan kita itu basicnya per kegiatan, dalam arti orang nyantuni itu butuh output pembinaan. Kita tidak hanya nyantuni seperti pada umumnya orang setiap setahun sekali. Nyantuni setahun sekali, di lebaran yatim itu 10 Muharram seperti ini dikumpulkan anak 1000, anak 100, anak 2000. Sekarang itu malah ada banner itu 1445 anak yatim. Jadi dipaskan dengan tahun Hijriah 1445 anak yatim santunan. Tapi ya hanya hari itu. Tidak ada kesinambungan keseharian gimana nasibnya anak-anak itu, nggak kepikir gitu. Nah, di Al-Firas itu namanya yatim center, di sini bukan panti asuhan. Sini yatim center yang menginventarisir dan mengadministrasikan, mengorganisir pembinaan dan santunan kepada anak-anak yatim. Jadi kita pikirkan setiap harinya, kita pikirkan setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan maka di Al-Firas itu menjawab ketimpangan pemahaman masyarakat umum yang seolah-olah menyantuni yatim itu hanya 10 Muharram. Nggih. Selepas itu sudah nggak ngerti, sudah urusannya nggak tahu gitu. Nah, di sini seperti itu. Setiap hari ada konsep santunan setiap hari plus pembinaan ngaji TPA tadi, setiap akhir pekan pembinaan tahfidzul Quran dan pembinaan akhlak yang pasti juga setiap sepekan sekali dan ada sebulan sekali. Itu ya. Terus ada tahunan. Kalau tahunan itu sudah tahu sendiri kalian, parsel lebaran, beras, zakat, ambrek itu sudah kalau akhir tahun, Ramadan. Seperti itu. Ya, jadi hari ini siang ini kita mendapat rezeki dari Allah lewat Ibu Nisa, lewat Ibu Anis, dan lewat Ibu Nita berupa paket makanan, minuman, dan kue. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau yang terkhusus 3 ibu-ibu ini diganti dengan pahala rezeki keberkahan yang semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sekeluarga beliau, sekeluarga besarnya, anak, suami, dan keluarganya, dan juga dimudahkan semua urusan kebaikannya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, persaksikanlah kami semua yang di sini, anak-anak yatim, anak-anak yang Engkau yatimkan, yang Engkau punya maksud terbaik di balik keyatiman mereka ini, ya Allah. Ya Allah, pantaskanlah kami semua menjadi orang-orang yang telah diinformasikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan bersama beliau di surganya. Pantaskanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau tunjuk menjadi para kafilul yatim, para orang-orang perantara rizki bagi anak-anak yatim, para orang-orang yang peduli kepada nasib anak-anak yatim. Ya Allah, pantaskanlah kami orang-orang yang hari ini menyantuni dan yang kemarin dan yang akan datang, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, yang terlibat di dalam upaya kebaikan memperhatikan nasib anak-anak yatim ini. Perkenankanlah, pantaskanlah, dan kabulkanlah kami nanti semua ini menjadi tetangga dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya, sebagaimana yang telah beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan. Pantaskanlah kami sebagai anak para penyantun, para orang-orang penyantun anak-anak yatim yang Engkau yatimkan. Ya Allah, ya Rabb, kami paham bahwa anak-anak ini Engkau yatimkan, Engkau punya maksud terbaik. Orang-orang besar yang lahir di dunia ini yang Engkau bikin menjadi yatim, orang-orang besar yang muncul di dunia ini terlahir dari yang Engkau yatimkan. Bahkan junjungan kami baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah sedemikian Engkau yatim piatukan sejak kecil. Dan kami berharap, kami memohon, kabulkanlah ya Allah anak-anak yatim kami ini, anak-anak yang baik hari ini yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadikanlah orang-orang besar, orang-orang yang memiliki derajat, memiliki ketinggian di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.